Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 17 Juli 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fatmarani, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Selasa 11 Juli 2023. Selasa 11 Juli 2023, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadiri pengendalian inflasi daerah secara virtual. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kadis Ketahanan Pangan, Biro Perekonomian, Sekretaris Distanak, Perwakilan BPS Sultra, APT Muda Karantina Pertanian Kendari, Kasubdit 1, Ditreskrim Sus, Polda Sultra, serta beberapa pejabat terkait. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, minggu lalu saya mendampingi Bapak Presiden dalam rangka kunjungan di Papua. Berdiskusi cukup panjang tentang masalah pengendalian inflasi daerah, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, karena kita bersama pemerintah pusat dan daerah dapat mengendalikan inflasi dan mengalami penurunan angka inflasi dari 4% ke 3,52% untuk year on year. Meskipun masih terjadi kenaikan dalam angka yang tidak terlalu besar selama periode Mei sampai bulan Juni. Serta ada beberapa komoditas yang perlu kita atensi, yakni harga jagung di tingkat peternakan, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum menghadiri acara pembukaan Jambore Temu Kader PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Bergerak Bersama Menuju Kader PKK yang Tangguh untuk Sultra Sejahtera di lapangan upacara Balai Kota Kendari pada Rabu 12 Juli 2023. Rabu 12 Juli 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum menghadiri acara pembukaan Jambore Temu Kader PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Bergerak Bersama Menuju Kader PKK yang Tangguh untuk Sulawesi Tenggara Sejahtera di lapangan upacara Balai Kota Kendari. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Sultra dan Kota Kendari, Kabinda Sultra, Kepala BNN, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dan bersama pengurus tim penggerak PKK, Bupati Kolaka Timur, PJ Bupati Bombana, Kadis Perindak Sultra, Kadis DPMD, Kadis BPSDM, Kadis Kominfo Sultra, diwakili Kabid Persandian, perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari. Ibu-Ibu Darmawati Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari bersama pengurus PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, dan pengurus Tim Penggerak PKK, Mitra Kerja Tim Penggerak PKK se-Sulawesi Tenggara, serta para peserta Jambore Temu Kader PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan dimulai dengan menyaksikan 17 kabupaten kota mempersembahkan lomba defile dan yel-yel, serta para panitia akan menilai masing-masing peserta lomba dari kabupaten kota yang tampil. Selanjutnya, penampilan tarian kolosal dari siswa-siswi SMP se-Kota Kendari di bawah asuhan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Siti Khomsah Asmawa. Dilanjutkan dengan pemutaran video pendek kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Bertempat di Hotel Horizon Kendari,
PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Insinyur Sukanto Toding MSP MA, menghadiri sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi daerah lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara dengan tema bersama Kominfo kita wujudkan transformasi digital pada Kamis 13 Juli 2023. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Insinyur Sukanto Toding MSPMA menghadiri sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi daerah lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Yang hadir dalam rakor tersebut adalah Kadis Kominfo Sultra, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Kabid Persandian, Kabid Data Center Diskominfo Sultra, Kadis Kominfo Buton, Kadis Kominfo Bau-Bau, Kadis Kominfo Muna Barat, Kadis Kominfo Kota Kendari, Kadis Kominfo Konawe, Kadis Kominfo Konsel, Kadis Kominfo Konkep, Kadis Kominfo Kolaka Utara, dan perwakilan 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ruliati Haifah, selaku Ketua Panitia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum koordinasi antara pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam hal ini mensinergikan antara program atau kegiatan bidang Kominfo, persandian, dan statistik dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dan memberi ruang diskusi bagi seluruh dinas komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, guna mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Bahwa penetrasi digital itu bisa membuat orang menjadi kaya atau miskin. Jadi isu digital divide itu bahwa penetrasi digital itu bisa tadi ya gitu, bahwa bisa membuat orang menjadi makmur, sejahtera, atau malah bisa memerosotkan orang menjadi miskin. Nah, fenomena itu sekarang kita bisa lihat dengan upaya kita untuk mendorong UMKM kita, ini yang saya langsung fokus saja, mendorong UMKM kita untuk segera masuk ke platform digital. Kalau sebagai pembanding, bukan kita membandingkan karena di sana 41 juta jiwa di Jawa Timur terintegrasi yang sama. Itu mereka sampai bisa mendapatkan dana 100 miliar. Sehingga kami dari Askomsi, insya Allah tanggal 27 saya dilantik sebagai Dewan Pengurus Askomsi. Gitu ya. Alhamdulillah Sulawesi Tenggara diberikan kepercayaan koordinator wilayah 3 untuk Indonesia Timur. Itu kita menggalakkan untuk minimal nanti keluar SK Tagri minimal 1%, ya. Minimal 0,5%, 0,5%. Alokasinya APBD diberikan kepada Kominfo di luar dari gaji. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Muhammad Ridwan Badala SPDMM, menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Peran Generasi Muda dalam Mensukseskan Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan oleh Polda Sultra yang bertempat di Hotel Kuba 9 Kendari pada Senin 10 Juli 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriyatna SHMH, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Asril Esos MSI, Ketua ST66 Kendari Dr. Bakhtiar Abbas SE MSI, Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Bene Esos MSI, dan beberapa perwakilan mahasiswa Mandala Waluya dan ST66 Kendari. Paparan Kadis Kominfo Sulawesi Tenggara, peran serta generasi muda dalam pencegahan penyebaran berita hoaks di media sosial untuk mensukseskan pemilu 2024. Bahwa kami di Kominfo menyediakan portal untuk memberikan berita-berita selain pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga memberikan informasi yang positif untuk masyarakat. Hoaks merupakan pemberitaan palsu, adalah memberikan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, sehingga saluran penyebaran berita hoaks yang terbanyak yaitu media sosial sebanyak 92,4%, aplikasi chattingan sebesar 62,8%, situs web sebanyak 39,9%, televisi sebesar 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2% bersumber dari Mastel Tirto ID.
Kembali dipercaya menjadi narasumber pada kegiatan serupa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Muhammad Ridwan Badala SPDMM, menjadi narasumber pada kegiatan Joint Analisis Bidang Keamanan Khusus dengan tema Menangkal Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Era Digital pada Pemilu 2024, bertempat di Hotel Claro Kendari, Ruang Pinisi Ballroom 1, pada Kamis 13 Juli 2023. Paparan Kadiskominfo Sultra Muhammad Ridwan Badala membahas mengenai upaya pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 melalui media digital. Merupakan momen yang dinanti-nanti, yaitu momen 2024 di mana ada perubahan dalam konsep pemilu kita ke depan. Tahun ini kita mulai dari kepala daerah kabupaten kota, provinsi maupun pemilihan presiden kita lakukan bersama bahwa pemilu ke depan menjadi pemilu yang berhasil di Indonesia, menjadi kemajuan dalam demokrasi kita. Ya, kita doakan bersama bahwa pemilu ke depan menjadi pemilu, boleh saya katakan pemilu proyek yang berhasil di Indonesia. Karena kalau ini berhasil kita sudah progres dalam demokrasi ya. Bertempat di Hotel Claro Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pembukaan seleksi tilawatil Quran dan Hadis STQH Provinsi Sulawesi Tenggara ke-27 tahun 2023 pada Jumat 14 Juli 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSI MH selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran membuka secara resmi kegiatan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STKH Provinsi Sulawesi Tenggara ke-27 tahun 2023 dengan tema STKH Sarana Penguatan Implementasi Program Sultra Beriman dalam rangka mewujudkan generasi berkarakter Quran di Ballroom Hotel Claro Kendari pada Jumat malam 14 Juli 2023. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra, anggota Forkopimda Sultra, Kakanwil Kemenak Sultra dan jajarannya, Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Karokesra Setda Sultra, PJ Wali Kota Kendari, PJ Bupati Buton, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, Ketua PTK Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, para alim ulama, anggota Dewan Hakim STKH Provinsi Sulawesi Tenggara, pimpinan Kafilah MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara, peserta STKH dan pejabat terkait. Saya selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyampaikan bahwa selama ini Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, selalu menjadi tuan rumah pelaksanaan Mustabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Maka kali ini insya Allah di tanggal 3 September 2023, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara kembali diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kompetensi sains madrasah tingkat nasional di Kota Kendari, kata Muhammad Saleh. Yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah atau hadis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gelar Festival Toronipa Fun Bike sebagai ajang untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia, Gernas BBWI, dan mempromosikan Jalan Wisata Kota Kendari Toronipa yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertempat di Pantai Toronipa pada Sabtu 15 Juli 2023. Yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut adalah Perwira Lanal Kendari Mayor Laut Aslan, perwakilan masing-masing OPD instansi, masyarakat umum dan komunitas sepeda di Sulawesi Tenggara. Kegiatan Toronipa Fun Bike ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan diwakili oleh Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara Andi Syahrir. Mengambil start di Pantai Mairia Kasilampe Kota Kendari, para peserta dari berbagai OPD instansi di Sulawesi Tenggara maupun masyarakat umum sudah memadati area tersebut sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
Untuk peserta yang berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan, Toronipa Fun Bike berjumlah 300 lebih. Rute Fun Bike kali ini sepanjang 12 km di mana berakhir di Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Sementara itu, Kadis Pariwisata Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, mengucapkan Toronipa Fun Bike adalah bagian dari promosi Jalan Wisata Kendari Toronipa. Jadi, ruas Jalan Wisata Kendari Toronipa adalah salah satu program strategis di pemerintahan Bapak Ali Mazzi dan Lukman Abu Nawas, salah satu dari 3 proyek strategis yang dibangun di masa pemerintahan beliau, ungkapnya. Lanjut disampaikan, infrastruktur baru ini bisa menjadikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui event-event promosi. Kita mengharapkan ruas Jalan Wisata Toronipa menjadi tempat wisata rekreasi yang pada akhirnya ada perputaran ekonomi di sana. Jelasnya. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 17 Juli 2023. Saya Fatmarani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Garbarata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.